Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Kelas 9 putra ataupun putri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran hadis di kesempatan hari ini ya. Setelah kita kemarin membahas hadis ke-31, 32, 33. Nah, kita sekarang ini membahas hadis yang ke-34 ya. Kalau kemarin hadis yang ke-33 tentang dasar hukum di dalam Islam ya. Intinya bahwasanya barang siapa yang dia menuduh harus dengan bukti ya, dan orang yang dia mengingkari harus bersumpah. Bukti bisa berarti saksi, bisa berarti adalah tanda-tanda yang mengarah kepada kebenaran tersebut ya, atau bukti fisik ya gitu. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Setelah mereview tadi hadis yang ke-33, kita ke-34 ya, menyingkirkan kemungkaran. Anak-anak bisa dilihat yang bawa buku di halaman 469 ya. Baik, sebelum ke pelajaran kita Ustaz bacakan dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, maka hendaklah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Supaya bisa lebih paham ya. Di sini Ustadz akan artikan kata per kata ya, supaya kita di dalam menghafal hadis ini juga tahu maknanya ya. Harapannya nanti kalau sudah masuk anak-anakku sekalian, nanti bisa kita hafalkan ya, bisa kita lihat kembali untuk catatan-catatan ini, kita hafalkan kosakata-kosakata yang penting. Baik anak-anakku sekalian, langsung di sini man ro'a minkum munkaran. Munkaron, man ro'a, barang siapa, man ya, barang siapa ro'a yang melihat minkum di antara kalian. Melihat apa? Munkaron, kemungkaran. Fal yughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Maaf, ini di sini ya, berarti biyadihi, yadun, biyadihi, dengan tangannya. Oke. Anak-anakku sekalian, di sini maksud dari man ro'a, barang siapa yang dia melihat kemungkaran. Melihat di sini kata Syekh Al-Utsaimin bukan berarti hanya melihat dengan mata saja ya, tetapi juga bisa melihat, maksudnya mengetahui, mendengar ya, mendengar ada kemungkaran, melihat dengan jelas ya, atau mungkin diberi kabar oleh orang lain ya, mendengar atau mungkin ditunjukkan sama orang lain. Ini juga termasuk adalah sebuah ya makna dari ro'a ini ya, karena kalau makna ini hadis itu secara umum ada makna umum dan khusus, maka yang lebih diambil adalah makna
umumnya ya. Jadi mengetahui nih, barang siapa yang mengetahui ya. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin ini ya. Misalnya ini ya, melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, atau menerima berita yang meyakinkan ya. Ini termasuk ro'a, ini yang dimaksud ro'a. Oke. Kemudian munkar. Sesuatu itu disebut munkar karena pelakunya itu diingkari oleh syariat ya. Maksudnya kemungkaran itu ya yang melanggar Al-Quran dan Sunnah ya, yang melanggar yaitu perintah Allah dan Rasulnya, atau larangan-larangannya dilakukan. Itu adalah sebuah kemungkaran. Baik perintah yang tidak dilaksanakan, perintah wajib yang tidak dilaksanakan, itu termasuk kemungkaran. Misalnya nih ya, kalian melihat ya adik atau kakak yang dia sudah balik, harusnya sudah sholat, sudah wajib, tetapi tidak mau sholat, itu adalah kemungkaran ya. Ataupun ini kan berarti perintah yang tidak dilaksanakan, ataupun larangan yang dilaksanakan. Misalnya ya, ada orang yang dia sudah tahu bahwa khamr itu dilarang tapi masih minum ya, ini termasuk dia melakukan sesuatu yang dilarang, ini juga termasuk kemungkaran ya, diingkari oleh syariat ya. Fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubah ya dengan yadihi, yaitu dengan tangannya. Anak-anakku sekalian ya, dalam makna tangan ini ya, secara khusus itu adalah tangan. Untuk makna yang lebih luas ya, bisa jadi ya nanti adalah ada yang ulama menafsirkan dengan kalau kekuasaan ya, maksudnya yang bisa diperbuat dia ya, begitu. Misalnya dengan perintah ya, gitu ya. Nanti juga dengan dengan lisan ini juga boleh dengan tulisan misalnya, gitu ya. Intinya ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar ya. Jadi kita ini termasuk ya umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan ini wajib. Karena anak-anakku sekalian, termasuk dalam penyebab kehancuran orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, itu adalah karena mereka itu tidak mau amar ma'ruf nahi munkar ya. Dulu orang-orang Bani Israel adalah orang-orang pilihan Allah ya. Kemudian orang-orang Nasrani ya, umatnya Nabi Isa, itu juga adalah orang-orang solih. Tapi karena di antara mereka itu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mereka menjadi umat-umat yang hina ya, umat-umat yang tersesat. Maka ya Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ya. Kalian adalah sebaik-baik umat, maksudnya kita ini adalah sebaik-baik umat yang diperintahkan yaitu untuk beramar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan juga melarang dari kemungkaran. Anak-anakku sekalian ya, jadi ketika kita mampu untuk merubah kemungkaran ini, maka hendaklah kita ubah dengan tangan kita ya, gitu. Misalnya kita melihat adik kita ya, adik kita melanggar suatu perbuatan gitu ya, misalnya adik kita mencuri ya, mencuri uang orang tuanya. Kita tahu, kita mampu ya untuk mencegah hal tersebut ya, kita cegah ya, gitu. Sebelum mengambil ya dihalangi. Kalau memang sudah mengambil, kita ambil ya. Ini tidak boleh Dek ya, diambil uangnya Dek, ngambil uang orang tua itu tidak boleh tanpa izin. Nah, ini termasuk adalah kemungkaran ya. Bukan malah mendiamkan, dia kan masih kecil gak apa-apa, atau malah ya
tahu ya adiknya mencuri atau apa, dibiarkan, nggak apa-apa, itu kan bukan urusan saya gitu ya, itu kan urusannya adik, paling kalau dimarahi juga adik yang dimarahi bukan saya. Nah, ini termasuk ya kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, dan amar ma'ruf nahi mungkar bagi yang mampu itu wajib ya gitu. Dan kita ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini berarti kita sendiri melakukan sebuah kemungkaran ya, karena kita tidak melakukannya ya. Oke, jadi kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar ini. Tentunya anak-anakku sekalian, nanti amar ma'ruf nahi mungkar itu menyesuaikan kondisi ya, sebagaimana firman Allah ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar ya, dan perbuatlah baik ya, perintahkanlah kebaikan dan juga laranglah apa yang terjadi, laranglah kemungkaran yang ada gitu ya. Dan nanti juga kita sesuaikan ya dengan kondisi-kondisi yang kapan amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan tegas, kapan dengan lembut, kapan dengan kata-kata, kapan dengan hati, begitu ya. Jadi yang pertama wajib itu adalah ketika kita mampu dengan tangan ya. Oke, yang contoh yang selanjutnya adalah dengan tangan itu kalau anak-anak ya sebagai misalnya pemimpin ya, apakah di kelas, apakah pemimpin negara ya, yang bisa mempunyai kuasa untuk merubah kemungkaran, maka hendaklah dirubah ya. Oke, contohnya nih ya, anak-anak menjadi bupati atau anak-anak menjadi wali kota di sebuah tempat, wali kota Semarang misalnya ya, amin, salah satu dari kelas ini jadi wali kota gitu. Nah, karena banyak ya kemungkaran ya, masjid-masjid sepi, tidak melaksanakan sholat, atau yang harusnya wajib membayar zakat tidak membayar zakat, sebagaimana Khalifah Abu Bakar itu memerangi orang yang tidak membayar zakat. Bisa jadi ya anak-anak membuat peraturan ya, semua orang-orang yang sudah sampai nisab untuk membayar zakat wajib membayar zakat ya, bagi yang tidak akan diberi sanksi. Itu termasuk adalah merubah dengan yadihi, dengan tangannya ya. Fa'in lam yastati' fa bilisanihi, jika tidak mampu ya, jika kalian tidak mampu dengan tadi lisan tadi ya, maka tidak mampu dengan tangan, maka hendaklah dia dengan lisannya. Spidolnya mati ya. Jika tidak mampu ya, tidak mampu jika tidak mampu fabilisanihi, maka dengan lisannya ya. Jadi ada cara yang lain. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Ini adalah cara merubah kemungkaran. 1. Dengan tangan. 2. Dengan lisan. Jadi kalau tidak bisa dengan tangan ya dengan lisan ya. Ada kondisi-kondisi tertentu anak-anakku sekalian yang kita tidak mampu merubah dengan tangan ya. Hal terkecil misalnya nih ya, hal yang mudah gitu ya di sekolah, karena anak-anak sekarang di rumah. Mungkin ada di antara anggota keluarga yang lebih besar dari kalian ya, apakah kakak atau saudara yang lain yang lebih besar, atau teman tetangga yang dia melakukan kemungkaran ya, dia tidak mau sholat misalnya, sholat wajib 5 waktu, maka anak-anak ya wajib untuk menyampaikannya. Misalnya tadi kalau adik ini sudah balik, dia belum mau sholat, kita punya kekuatan nih untuk merubah, ayo dek ke masjid ya misalnya ya. Kalau misalnya ini diajak, ditarik dia ya, bisa, ayo ya, atau kalau bisa dengan cara yang baik, bisa cara yang baik, yuk nanti ke masjid tak ajak, tak jajan ke misalnya ya, tak ajak beli jajan bakso nanti ya, itu lebih baik.
Kalau tetap nggak bisa didakwai, ya dengan nahi mungkarnya, ayo ditarik, ya itu bisa. Tapi kalau misalnya kakak atau orang-orang yang lebih besar, kita nggak bisa misalnya karena kekuatannya lebih besar, maka dengan lisan, ya bisa dengan, ya kita hanya menyampaikan ya kepada kakak siapa, mas atau mas, ya sholat itu wajib loh, ya nanti kalau nggak sholat nanti akan diazab di neraka, atau dengan bahasa yang lain itu lebih paham dengan kondisinya masing-masing. Intinya dengan lisan. Bisa juga ya menurut Syekh Al-Utsaimin, termasuk dengan lisan ini adalah dengan tulisan, ya misalnya kok dengan lisan ini ya bisa, ya menyampaikan, ya ditulis, disampaikan, ya ditaruh di lemarinya kakak, di lemarinya saudara yang belum mau sholat, ke temen, ya ditaruh tulisan itu, dikasih, nggak apa-apa, dikasih buku keutamaan sholat misalnya, itu termasuk adalah dengan lisan. Bisa juga misalnya anak-anak menjadi penulis gitu ya, ada sebuah paham yang sesat, ya anak-anak kemudian menuliskan di situ, ya ini adalah kemungkaran yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada kesyirikan. Anak-anak tulis itu, ya kalau tidak bisa dengan tangan, ya. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hadis yang ke 34 ini di pertemuan kali ini. Insya Allah nanti untuk setengahnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.